Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وصفينا ومولانا محمد قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم بالآخرة هم غافلون. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: إذا جاءت رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وشفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث. Bapak dan Ibu jamaah tarawih, jamaah Masjid Agung Kamang Raya, Kamang Baru, mudah-mudahan pada malam kini sampai saat ini dan untuk seterusnya pun kita berdoa kepada Allah, moga-moga selalu kita diberi taufik kesehatan lahir batin, sehingga dapat jugalah kita untuk terus datang ke masjid ini beramai-ramai menghidupkan malam Ramadan, dan begitu juga dengan perintah Allah yang lainnya. Patut kita bersyukur kepada Allah sampai malam yang 11 ini, malam maghfirah, malam keampunan, masih semangat nampaknya. Sebagaimana ceria terang benderangnya masjid kita yang sangat indah ini, ambo caliak wajah apa-apa jo ibu-ibu, induk-induk siko pun sangat ceria nampaknya. Kan lidak litak do ndak panik do apa-apa ya. Ibu-ibu ni panik? Panik tak? Jangan berduto wak. Panik kecil saya panik. Tak ada orang tak panik berpuasa. Tak mungkin tak panik. Tak. Tapi panik awak berpuasa, Bapak Ibu, kecil Nabi. Walis-saimi farhatan. Orang berpuasa tu badannya panik kecil Nabi. Tapi dua kebahagiaan dia. Rohaninya bahagia, jasmaninya pun bahagia. Dan pertama bahagianya kecil Rasulullah, farhatun indal iftar, ketika kabar buku tu dah seketik senang hati orang beriman, orang berpuasa kecil Rasulullah. Siang angin kadang-kadang di pasar wak, kadang-kadang mandodo sawit, kadang mangkek barang nan barek, kadang pai arisan bajulo-julo cano di induk-induk kami di Sungai Rumbai, macam-macam karaju di siang hari. Awi lapah basaba wak bapak dan ibu, panik yo panik. Tapi beko 5-10 minit kabar buku lai didatangkan di Allah janji Rasulullah SAW, farhatun indal iftar. Kadang-kadang bapak ibu dik sanangnya hati lupa membaca doa, kadang-kadang
Nabi majankan kawak dalam Sahih Imam Muslim, ketika babuko kecil Rasulullah bacalah doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa diajarin Nabi kawak supaya kesenangan hati awak itu betul-betul kekal, ndak sementara, indah terbatas kesenangan hati awak tu. Tapi kadang-kadang kalau di kami di Damas Raya di terlampau senang hati karena sepanjang jalan banyak pasar pabukuan, tiba di rumah 5 menit kano bersiap-siap di atas meja, suami si anak lah berkumpul, doa yang diajar Nabi lupa, nyoba baca doa sendiri. Sepatutnya ala lakasum tu nyoba baca Allahumma lakasuwu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin Bapak Ibu, ambulawi dari tadi minum. Kadang-kadang ada orang baca doa Allahumma lakasuwab katanya, lupa dia Allahumma lakasumtu. Kenapa? Karena senangnya hati. Yang kedua kata Rasulullah, bahagianya wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ketika nanti roh keluar dari jasad, Allah memerintahkan malaikat Israel atau malaikat maut, ya Israel, wahai malaikat maut, kata Allah, uktub fi kaffaika ala abdi, tolong engkau tulis, tunjukkan di telapak tangan engkau, tunjukkan kepada orang yang berpuasa, hamba-hamba ambunan panik dulu, kata Allah SWT. Ada nambah puasa 10 tahun, ada nambah puasa 20 tahun, ada nambah 30 tahun, ada nambah 50 tahun hidupnya berpuasa. Sebulan Ramadan, ketika kamu meninggal Bapak Ibu, dicalian di malaikat maut di telapak tangan tadi, sarugonya ada pintu royan namanya kata Rasulullah, khusus untuk orang berpuasa. Ada nama pintu mutasaddiqin, itu pintu khusus orang banyak bersedekah, membayar zakat setiap tahun. Orang suku baimpak dermawan, ada pintu khusus-khususnya. Ada pintu sabirun, orang yang sabar, tak bisa orang lain masuk ke sini, khusus orang sabar saja. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, tak ada hisab jo kitabnya doh. Bantu jalan tol, tak ada hambatannya, lurui saja. Kalau orang nan masuk sarugo tak sabarnya, tak sabar, tapi nya masuk sarugo jo banyak hisab jo pareso besok Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tak masuk orang nan sabar. Apa sebab Bapak dan Ibu? Karena di akhirat besok kalau sehari saja sempat kita dihisab, dihitung di Allah SWT, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. 1000 tahun hitungan awak di dunia, sehari di Allah di akhirat. Sehari dihisab, 1000 tahun kena tanya di Allah. Kama besok Bapak dan Ibu kita berikan jawabannya di depan Allah SWT. Jamaah sekalian, malam kasabalik ini tentu 10 hari yang pertama patang kalau kita lai diterima, dan mudah-mudahan terima Allah kasadonyo, berhak kita semua mendapatkan rahmatun minallah. Rahmat Allah bercucuran ibarat air hujan ke awak. Rahmat tu masuk ke dalam sumuh di rumah awak, masuk ke dalam belik bareh kita di rumah, ke dalam apa namanya tu tabungan piti kita di rumah, masuk ke kamar awak, ke kamar mandi, bahkan seluruh rumah awak dan yang terhubung dengan kita, masuk rahmat Allah kasadonyo. Itu janji Nabi SAW. Dibagi di Allah Ramadan tu 3 bahagian kecil Rasulullah. Usyru awwaliha, 1/10 yang pertama rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang keduanya adalah maghfiratun minallah. Kini malam nan pertama di bagian yang kedua. Mudah-mudahan pun kita diberikan keringanan, kemudahan, taufik sarupo 10 hari nan kita lewatkan. Nan terakhir kecil Rasulullah 10 nan terakhir, usyru akhiriha, 10 yang terakhirnya ataupun 1/10 yang terakhir, itqum minan nar. Inilah yang ditunggu-tunggu, dinantikan oleh setiap orang beriman dan orang beriman laki-laki dan perempuan, yaitu jaminan terlepas dari api nerakanya Allah SWT. Kan coba itu Bapak ya, ibu-ibu ingin lapih dari neraka Bapak Ibu. Ibu-ibu li takut neraka indak? Takut yo, ambo sendiri pun sangat takut Bapak Ibu. Manga aku ambo kecian kita palau takut je neraka. Sekali terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi pulang dari perang Khaybar Bapak Ibu.
Khaybar 68 km kurang lebih dari Madinah Munawwarah. Pulang dari Khaybar, kebiasaan Rasulullah SAW selalu setelah pulang dari permusafiran, baik pulang Baparang, pulang dari umrah, pulang dari haji, beliau pasti ke rumah anak beliau Siti Fatimah pertama sekali. Masuk ke rumah anak beliau Siti Fatimah. Baik itu pula ketika beliau pulang dari Khaybar, beliau langsung menuju rumah Siti Fatimah. Dicalik ketika itu Siti Fatimah sedang menggiling tapung gandum, Bapak Ibu. Nyo giling tapung gandum, nyo dak punya pembantu serupa awak kini. Anak Nabi di tangan ayahnya kunci sarugo dunia akhirat ko dalam genggaman Rasulullah SAW dipacayon di Allah. Anak beliau surang menggiling gandum untuk buat roti. Jamaah sekalian, ketika Nabi masuk, nampak wajah Nabi pucat pasi, dalam keadaan sedih, bercampur takut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memeluk Siti Fatimah, berurayan air mata Rasulullah SAW. Fatimah pun menangis. Kecek Fatimah, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis seperti ini? Saya tidak pernah melihat engkau banyak menangis seperti hai ayah. Wahai anakku Fatimah, wahai putriku sayang, ittaqin nara walau bisyikki tamratin. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Wahai putriku Fatimah yang kucintai, hendaklah engkau berusaha siang malam menjauhkan diri dari api neraka, walaupun hanya bisa basidaka satu hari setengah kurma saja kecil Rasulullah. Hindarkan itu tempat yang sangat jelek itu kecil Rasulullah. Jamaah sekalian, wahai putriku Fatimah, tadi ayah baru pulang dari Khaybar. Di tengah jalan malaikat Jibril datang kepada ayah kecil Rasulullah. Inyo membawa beberapa ayat dalam surah At-Tahrim juz yang ke-28. Dibacakan di malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Disuruh di Allah Subhanahu wa taala orang beriman ku menjaga. Ku anfusakum, jaga diri kamu dan anak keluargamu semua. Dari kita jago Bapak Ibu, dari kelaparan bukan kece Allah. Dari kemiskinan indak kece Allah dah. Dari keterbelakangan bukan. Tapi kece Allah, jaga diri kalian, anak isi kalian, keluarga kalian, orang kampung kalian semuanya. Nara, dari api neraka kece Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kenapa? Sebab karena kata Allah Subhanahu wa taala, api neraka di akhirat bukan bahan bakarnya, bukan kayu, bukan batu bara, bukan plastik, bukan daun kayu, bukan traplek, bukan. Bahan bakarnya besok di akhirat api neraka itu kecil Allah adalah jin, manusia dan batu-batu besar. Waquduhan nas wal hijarah. Nanti diberikan bahan bakarnya oleh Allah, manusia, jin, batu-batu besar. Alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana nanti akan dijaga senantiasa oleh malaikat. Bahan bakar itu tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Alun nanolai bakurang lati boloh bahan bakar dan baru, jin dan manusia, supaya batambangi api neraka tersebut. Mendengar itu, batu anak giling nanti ditinggalnya Siti Fatimah na manggiling biji gandum tadi Bapak dan Ibu, inyobai manggiling surang. Jogiling gandum biji gandum tadi surang, mangko Nabi mencali, ba aku batu ko manggiling tapung anak ambu kecil Rasulullah. Mahlan ya hijarah, hai batu, berhenti manggiling kecil Rasulullah. Mangko tagak batu tadi dengan izin Allah Bapak dan Ibu. Mukjizat Rasulullah SAW. Nabi kita banyak bana mukjizatnya. Salah satu itu, seluruh makhluk bisa mengucap salam ke Nabi. Seluruh makhluk bisa bicara dengan Rasulullah, seperti Nabi Sulaiman juga bisa bicara dengan seluruh makhluk. Tagak batu tadi Bapak dan Ibu. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kepada ambu menggiling seluruh biji-bijian yang ada di atas dunia ni ya Rasulullah. Biji gandum, biji padi, biji lado, biji saja ya Rasulullah. Ambo sanggup, tak perlu disuruh, tak perlu diupah ya Rasulullah. Tapi tolong doakan Allah, ambuku ke Allah ya Rasulullah,
doakan kepada Allah ya Rasulullah, nanti di akhirat janta masuk ambo salah satu batu nangka menjadi alat ataupun bahan bakar api neraka tu ya Rasulullah. Sebab tadi yang mau mendengar ayat tadi keceknya, bahasanya nanti bahan bakar api neraka tu ndak kayu lai, tapi batu, jin dan manusia. Nanti di akhirat janta masuk ambo. Biarlah kini ambo giling, ambo bantu anak engkau, putri engkau, atau ambo pai ke rumah engkau ya Rasulullah, ambo giling seluruh biji-bijian, engkau duduk sanang saja Rasulullah. Tapi mohon ya Rasulullah, janganlah tamasuk ambo besok salah satu nangka menjadi bahan bakar api neraka tu. Batu indak berakah Bapak dan Ibu, takui je nek neraka. Kita orang beriman mengaku takui awak kan api neraka, tapi kadang-kadang awak yakin tapi percaya indak kepada roko. Makanya alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah sangat sayang ke kita umat Rasulullah SAW. Mengaku sayang, sayangnya Allah Bapak Ibu, dak je lagi kita haratonan banyak dah. Bukan itu tanda sayang Allah ke awak. Bukannya lagi kita sehat-sehat saja, ndak. Sayangnya Allah, Allah agi kepada umat ke bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu. Dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim, Anas ibnu Malik bercerita, beliau adalah seorang khadim Nabi yang setiap malam mengambil air baudu untuk Nabi. Maisi kirbah. Di Arab itu ada semacam bentuk bejana tapi dari kulit unta, namanya kirbah. Setiap malam Anas bin Malik maisi itu untuk Nabi bertahajud ataupun mandi malam hari, disediakan di Anas bin Malik. Mangko beliau bercerita, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada ambo kecek Anas bin Malik, satu malam keceknya, kecek Siti Aisyah, saya sangat cemas dan rusuh. Saya tanyakan, wahai Ummu Mukminin, kenapa engkau rusuh? Saya sangka Rasulullah sudah meninggal ketika sedang solat. Sebab begitu saya bangun, beliau masih berdiri. Saya tidur lagi, bangun masih berdiri lagi. Sehingga hampir datang fajar shadiq, artinya hampir imsak, baru Nabi SAW bangun daripada solatnya. Artinya ucapkan salam, berhenti beliau selesai solat, kemudian beliau berdoa sedikit, baru Siti Aisyah menghampiri Rasulullah SAW. Dan Siti Aisyah bercerita, air mata Nabi mengalir sampai ke kaki ambo tempek lalu ambo kecek Rasulullah, kecek Siti Aisyah. Sakironyo kecek Siti Aisyah, wahai Anas, serban Nabi nan panjangnya 3,5 meter tua kecek Siti Aisyah, jatuh lape dari kepala beliau, pasti serban tua nyui di air mata Nabi pada malam itu. Baralah banyaknya Nabi menangis. Untuk apa Nabi menangis Bapak dan Ibu? Untuk beliau tidak. Untuk Aisyah bukan, untuk anak beliau Fatimah bukan. Nabi SAW menangis untuk kita sadonya kuah nang kini kuah sampai hari kiamat. Beliau sangat sayang je umat. Tak ingin Rasulullah satu orang umat pun nanti bermasalah di kuburnya, bermasalah di mahsyar, apalagi nanti tak lewat di titian Siratal Mustaqim. Iko nan ditangiskan Nabi, iko nan dicamehkan Rasulullah SAW. Sebab ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, 2 bulan yang lewat di Rajab, kita mendengar Buya Jo Kiai kita menerangkan bagaimana Nabi diangkat ke langit. Nah, salah satu Bapak dan Ibu peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat di lingkup Rasulullah SAW, di dalam neraka Jahannam ada beberapa pemandangan yang tidak mengenakkan perasaan Rasulullah SAW. Yang pertama nampak di Nabi, ada satu orang duduk di tepi neraka itu, badannya dak sakit gadangnya, besar tegap, tak pernah senyum, bengis saja wajahnya tu, tak pernah tersenyum. Pas Nabi datang, itu baru beliau tu tersenyum. Namanya malaikat Malik Zabaniyah. Sekali tu semua hidup senyumnya, dia nampak Rasulullah SAW. Kau tak saja cerita Allah tak pernahnya senyum tu. Karena memang tugas untuk mengazab saja. Sama je tukang pancung orang di Arab Saudi. Ambolah barangkali mencili orang dipancung di Jeddah, hukum Jeddah dulu tahun-tahun 2002 dulu kurang lebih. 2001 dulu pertama saya haji ke Mekah. Kesempatan waktu itu ada orang dipancung, tak 3 tempat orang waktu itu. Saya lihat wajah tukang pancung tu, subhanallah, seminggu dak tasuwo dak nasi dia Bapak Ibu. Yo bengis. Bayangkan tu wajah malaikat Malik besok tu. Sejak diciptakan Allah pernah senyum. Inyuk memang berkejam sekali. Kejam kepada orang nan tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Malik Zabaniyah ni memantau
Ada orang yang siang malam memecah-mecahkan kepalanya, hancur badannya jadi tepung tubuhnya, kepala hancur, hidungnya pecah, giginya patah, badannya lumat-lumat, ditokok terus. Apa kata Allah dalam Quran? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tatkala kepalanya pecah, tatkala kulitnya hancur, tatkala tubuhnya hancur, kata Allah, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kepalonan baru, giginan baru, kulitnan baru, untuk diganti nan baru, liyadzuqul azab, supaya betul-betul dirasakan azab kami, kata Allah. Manga di dunia dak percaya ke hari akhirat, manga ketika Ramadan dak mau puasa, manga ketika diajak sembayang dak mau sembayang, manga ketika ada perintah zakat awak sanggup membayarkan zakat, termasuk orang dak keluarkan zakatnya. Ketika ada orang pakir resmin minta yatim piatu dan sebagainya, memerlukan barang sasuak nasi, kita dengan kejam dengan sombongnya menolak para pengemis ke rumah awak. Ku azab kecil Allah, diganti taruh setiap detik itu, diganti kapalu yang baru, badan yang baru, mata yang baru, supaya betul-betul dirasakan azab kami kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Menangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa dan ibu, bertanyalah beliau ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orangnya wahai Jibril, dak sakit azabnya do Jibril. Nabi malaikat Jibril pun menangi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maafkan hamba. Sabatulnya ya Rasulullah, tidak tega mau menyampaikanku kepada engkau, tapi karena engkau bertanya, ikut perintah Allah SWT yang diazab sebelum tadi, itu gambaran umat engkau, man akhara salatahu hatta fata waqtuhu. Sia itu, yaitu orang-orang kecek malaikat Jibril yang suka maundur-undurkan waktu sembayang, sehingga habis waktu sembayang tu tadi, sembayang asar mungkin setengah ampe, bekola jam 6 kurang 5, barunya ke sembayang. Satu harinya buat nyoka sembayang jo, tapi undur-undurkan sampai habis waktu sembayang. Itulah azab. Itulah azab. Orang yang suka mengundur-undurkan waktu solat, itu azab nanti di akhirat. Diperlihatkan di depan Nabi SAW. Kemudian menengok Nabi ke kanan, nampak lo di beliau berjuta-juta banyaknya laki-laki dan padusi ibu dan bapa, kaki bergantung kate, kapalo ke bawah, batilanjang bulik kasado dakdo, bahkan selai benang pun meraung siang dan malam, bantu orang menjual daging di pasar. Cali dawak kabau kalau di dabi dipotong, kambing jawi, kaki gantung kate, kapalo ke bawah. Bantu itu juta-juta nampak di Rasulullah SAW. Menangi lo Nabi lai, ya Jibril, siako? Apakah umat ambo tidak? Yo Rasulullah, umat engkau, gambaran umat engkau. Sia itu ya wahai Jibril. Apa kecik Jibril salam? Ya Rasulullah, iko gambaran umat engkau, man fatara saumahu yauman bighairi uzrin. Ini umat engkau di atas dunia, laki-laki perempuan, tanpa ada uzur, dengan sengaja dia tinggalkan satu hari puasa Ramadan. Itulah gambaran dosanya kecik malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sehari saja ibu bapa awak tinggal puasa Ramadan, sengaja ndak ada uzur dah, ndak ada syariat yang membolehkan awak untuk indak berpuasa. Kita tinggal hanya mungkin kerana mencari piti, mungkin kerana mengajak baju hari raya, atau mengajak biaya anak sekolah dan sebagainya. Kita tinggal puasa, mati tak sempat bertobat, tak sempat pula bikin wasiat ke anak keturunan untuk mengkodo puasa awak atau bayar fidyahnya. Aisyuk na'udzubillah bapa dan ibu, itu azab yang kita terima, na'udzubillah. Maka ibu dan bapa jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, itulah sebabnya Nabi diangkat oleh Allah ke langit ke-7, ke Sidratul Mustawa, bertemu dengan Allah di aras. Apa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Allah SWT? Ya Rabbi, ittakhadta Ibrahim khalilak, ya Tuhanku, engkau jadikan Ibrahim sebagai khalilmu, kekasihmu, wa Musa kalimak, dan Nabi Musa sebagai kalamu, wa kallamallahu Musa taklima. 40 hari 40 malam Nabi Musa di Bukit Tursina langsung bisa mengecek jo Allah tanpa perantara, tidak ada seorang pun malaikat yang merantarai beliau, langsung mengecek jo Allah di Bukit Tursina. Ada dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Al-A'raf, ada cerita Nabi Musa. Kemudian kata Rasulullah, ya Rabb, alan tali Dawud hadida, engkau cairkan besi
seluruh besi benda-benda keras kepada saudaraku Daud alaihissalatu wassalam. Wasakharta li Sulaiman riha, engkau tundukkan angin dan seluruh makhluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa hadza Nuh, wa hadza akhi Nuh alaihissalam, ini saudaraku Nuh alaihissalam kecil Rasulullah sallam. Wa ummatuhu kanu abadullah, adalah saudaraku Nuh alaihissalam dan seluruh umatnya yang beriman kepada Nabi Nuh. Mereka menyembah Allah, mereka berpuasa, mereka sembahyang, mereka zikir pagi petang, mereka berimpak, mereka bayar zakat. Baralamanya 60-70 tahun indak. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun ya Allah. Umat Nabi saudaraku Nuh alaihissalam puasanya 950 tahun paling kurang, sembayangnya 950 tahun paling kurang. Baralah banyak pahala umat terdahulu. Wa innama a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilum ma tajawaz anhu. Sedangkan umat ambo ya Allah paling lama umur mereka hanya antara 60-70 tahun saja. Wa qalilum ma tajawaz anhu, dan saketik bana umat ambo nan bisa sampai 60-70 tahun tersebut. Kadang 30 tahun mati, kadang 40 tahun dead, 50 tahun selesai. Banyak yang tak sampai umat ambo 60-70 tahun kecil Rasulullah. Famali wali ummati, oleh sebab itu apa kemuliaan untuk aku dan untuk umatku wahai Allah. Itu kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Allah? Ama tarda ya habibi, apakah engkau kurang senang hai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma zukirtu illa zukirta ma'i, takkan pernah namaku nanti disebut orang siapapun, baik malaikat ataupun jin ataupun manusia, siapapun menyebut namaku kata Allah, kecuali di belakang namaku ada nama engkau. La ilaha illallah, di belakangnya pasti Muhammadur Rasulullah, bukan Adam Rasulullah, bukan Ibrahim Rasulullah, bukan Musa Rasulullah, bukan Zakaria Rasulullah, bukan Yusuf Rasulullah, tapi la ilaha illallah, di belakangnya pasti nama engkau wahai kekasihku kata Allah. Ma zukirtu illa zukirta ma'i, takkan pernah namaku disebut oleh siapapun makhlukku kecuali di belakang namaku ada nama engkau wahai kekasihku Muhammad SAW. Sabarlah senyum Nabi SAW ya Bapak Ibu, tak penuh mulut beliau, sabarlah senyumnya, sabarlah kida beliau senyum, artinya kurang puai Rasulullah. Untuk ambo lah cukui ambo lama rasul sanang ya Allah. Wali ummati, untuk umat ambo kira-kira kemuliaan. Umat terdahulu 950 tahun. Wa hadza akhi Daud alaihissalam wa ummatuhu, adalah saudaraku Daud alaihissalam dan umatnya. Mereka berpuasa 200 tahun, sekali puasa sekali babuko, hari ko puasa besok babuko, puasa buko. Sat di ceng-ceng sarpo itu satu hari Bapak Ibu, sehari babuko sehari puasa sampai 200 tahun. Kita sebulan Ramadan saja banyak nan dak sampai ke ujung Bapak Ibu. Ada sebagian orang nyo membaca ayat awaluhu wa akhiruhu, awal puasa akhir puasa, awal pertama patang besok nang ke 30 puasanya. Banyak je umat Rasulullah sallallahu itu. Kadang-kadang ada yang meningkit seketik awaluhu wa ausatuhu wa akhiruhu, awal tengah akhir, 3 hari dalam setahunnya puasanya bulan Ramadan. Kalau dahulu umat 200 tahun sehari puasa sehari. Kalau kita umat itu Bapak Ibu mungkin tiap hari kita bunuh diri barangkali, tak taluk dak awak dah. Nabi menangi ke Allah SWT, famali wali ummati ya Rabbi, untuk ambo dan umat ambo kecil Nabi SAW. Ikola asbabun nuzulnya Bapak Ibu puasa Ramadan ko dia ginde Allah ka kita. Nabi Adam berdoa ke Allah minta puasa Ramadan. Nabi Musa minta, seluruh nabi dan rasul meminta ya Allah aginlah ke kami kepada umat kami. Tidak, kata tilka ummatu Ahmad, itu hanya khusus untuk umat Ahmad saja. Dia agenda Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalaupun 60 tahun umat Rasulullah SAW umurnya atau 70 tahun, dapat dakwah berpuasa hidup misalkan 20 tahun saja, setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Samalam Lailatul Qadar kecil Allah 1000 bulan, lebih baik daripada itu. 1000 bulan kalau kita bagi dengan tahun, 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan.
Kalau 20 tahun kita Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar setiap malam, abi umat terdahulu kala kita kasadonya. Itu amalan Lailatul Qadar saja. Kecik Rasulullah lain. Setiap rukuk dan sujud dalam solat tarawih dan witir pada malam bulan Ramadan. Setiap rukuk dan sujud dalam rakaat solat tarawih dan witir. Demi Allah kecik Rasulullah, umatku dikasih di Allah 1.500 kebaikan. Tak ada sehebat itu Bapak Ibu. Orang dahulu umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa salam, ciek sembahyang ciek pahalanya, ciek rukuknya ciek pahalanya. Tapi umat Rasulullah ciek rukuknya 1.500 balik ni Allah. 1.500 ciek rukuk. Tapi mengaku kita kok barik batarawih. Ambo bara hari nan lewat Bapak Ibu maisi pengajian di salah satu masjid di Damasraya. Kebetulan malam itu agak tapanjang ayat ambo agak sakete. Tapanjang 2 ayat. Sepanjang jalan ambo mencari SMS. Ada 5 SMS masuk ke HP ambo. Ustaz, besok barantilah ke masjid kami lain. Bangkak-bangkak kaki kami di lamu bana Ustaz baca ayat katanya. 2 ayat tapanjangnya Bapak Ibu. Tak sama je dak alhaqumut takatsur sebab tadi anak santri ambo tadi Ihsan Muhammad Ihsan orang Siku asli Bapak Ibu. Bara rancak bacaannya tu, ya kan? Banyak hafalan yang mudah-mudahan nanti bisa memimpin kita sembahyang di siku Bapak Ibu. Bisa hafal 30 juz luar kepala. Orang asli siku tu. Nanti kalau ada anak-anak ibu nan dak ingin sekolah umum dan tala ke Sungai Rumbai. Nah kami sama-sama kita didik nanti supaya semakin banyak orang hafal Al-Quran. Karena tantangan di akhir zaman ko terutama nanti Masihid Dajjal. Fitnah Dajjal hanya ahli Al-Quran yang bisa lolos di situ. Selain ahli Quran tak bisa lolos dah. Itulah janji dek Nabi. Baik, kembali kita ke kaji seketik sebelum kita tutup. Bapak dan Ibu, sehingga seluruh Nabi dan Rasul meminta diberikan bulan suci Ramadan, tapi tidak digagi oleh Allah SWT. Tilka ummatu Ahmad, hanya untuk umat Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apa kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam mukadimah membaca tadi, iza ja'atir Ramadan, bila bulan Ramadan lah tiba kecik Rasulullah SAW, putihat abwabul jannah, sagadang-gadang sehingga seluruh langit dan bumi ku masuk dalam surga dah. Tak ada pintu dan tak terbuka, dibuka sagadang-gadangnya. Ayo umat Muhammad masuk sebanyak-banyaknya kecik Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutui saberapik-rapiknya sehingga angin sedak masuk tak keluar dah. Wa syubbidatis syayatin, yang paling hebat oleh Bapak Ibu jemaah sekalian, jin setan nang salamuku menggaudawa atau dimasuk Allah ke penjara, dirantai kakinya, dikabik tangannya, badan kali kepala sadonya, dimasukkan selama bulan Ramadan di Allah ke dalam penjaranya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kamu setelah pengajian, Ustaz, yo kece ambo. Kece Ustaz menyampaikan kaji bahasanya bila Ramadan datang setan dirantai dimasuk penjara. Iya tu Ustaz, dak kecik ambo tu kecik Nabi. Itu hadisnya sahih Imam Tirmizi dan Abu Daud riwayatnya kecik ambo. Tapi Ustaz, manga ambo ko manga kok malejo batarawih. Manga kok malejo ambo puasa. Kira-kira mana batu tu Ustaz? Apakah hadis ko ndak batu atau kambo ndak batu? Kecik ambo, hadis tak mungkin tak batu orang bi tak mungkin yang mengicu dalam mengecek. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak pernah bicara dengan hawa nafsunya, pasti dengan wahyu dari Allah. Tapi mengambo kok malejo Ustaz bertarawih, berpuasa segala macam. Apa tahu itu? Bahasanya setan dirantai. Ambo mendengar Ustaz lagi ke lacok tu tahun mendengar. Apa yakin? Ambo yakin. Cuman pertanyaan ambo, mengambo kok Ustaz kok malejo tanya. Kini betul Pak, ambo kok yakin kok lah tahu apa? Kini nan setan tu apa surang setannya ke ambo. Setan lah dirantai ni Allah tu tak mungkin lah kan? Malejo tarawih, malejo witir, malejo baca Quran, tadarus, malejo puasa. Tentu awak surang setannya lah. Aku apa setannya tentu tak bisa. Tak ada kaji ubeknya di tenunya. Kalau kita sendiri setannya, kita sendiri nak mencari jalan untuk indak berpuasa, untuk indak sembahyang. Padahal Bapak dan Ibu, kecik Rasulullah SAW, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau sekiranya umat ambo tahu, mengerti, paham apa nan Allah janjikan untuk mereka pada bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna tulus sana Ramadan. Pasti umatku bercita-cita semuanya, berdoa semuanya kepada Allah sepanjang tahun sampai hari kiamat.
sepanjang tahun dalam hidup mereka. Bulan Ramadan seluruhnya kecik Rasulullah SAW. Tapi sayang kita banyak nan kurang sadar, nan kurang memahami apa nan dijanjikan Allah kepada awak pada bulan suci Ramadan. Sehingga masih banyak nampak dia awak uban lah memutih, kulit lah keripui, gigi lah mulai guguh, masih banyak nan tak puasa di siang hari Bapak dan Ibu. Sebab Bapak dan Ibu, ibadah puasa kau memang khusus spesial, tak bisa berpura-pura dah Bapak Ibu. Kalau nan lain Bapak Ibu banyak bisa berpura-pura, ya kan? Kalau sembahyang kita bisa pura-pura, tak bisa dong. Kalau puasa bisa Bapak Ibu. Kalau sembahyang mungkin kita bisa aduk kakinan, aduk kasinan, atau lamun rukuan, bisa kita berpura-pura, khusyuk misalkan, ikhlas. Basidakah bisa berpura-pura, tapi puasa tak bisa pura-pura Bapak Ibu. Ada orang pulang dari Mandodo Sawit, masuk ke kamar, nyantam nasi 2 liter, kemudian keluar bantu orang kamatinya, pura-pura bisa Bapak Ibu. Mangada kecek bininya, nih, karena tidak makan sahur, padahal baru 2 menit, 2 gantang makan sahur dalam kamar. Baru 2 menit makan sahur dalam kamar, tak tentu dek bini. Bisa berpura-pura kita Bapak Ibu dengan puasa. Karena puasa kecek Allah, as-saumu li wa ana ajzum bih. Puasa ko hanya untuk aku kata Allah, dan aku sendiri nanti akan membalasnya. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau amu kita puasa, amu kita sembahyang, tak sulit dah Bapak Ibu. Takana adik kita lagu Roma Irama Bapak-bapak, amu dak majam lagu, amu dak suka lagu sebenarnya. Cuma niko pengajaran dia awak. Ada panggung Sultan Kayu di Sipangampek Kota Baru dulu. Sakir nama meninggal orang Pitalah. Tahun 83, 86, awak kelas 3 kelas sampai SD, anak-anak dah boleh masuk bioskop, manjit dia Tangkalambi tu menonton ada filem Roma Irama. Sampai kini takkan ada lagunya. Awak dak majam lagu dan dak ingin malagu ko sebenarnya, tapi ada perbandingan sesuai jo puasa kita kini ko. Banyak pengajaran dia awak kecik Roma Irama. Kalau mau puasa tidak perlu membayar, kalau mau sembahyang tidak perlu membayar. Ya betul kecik Roma Irama ndak? Rancak lagu ini sebenarnya. Awak tidak rancak suaranya, tapi doa ingat je baru. Masih kelas 3 SD manjek Karambi nonton film bioskop di Pasar Kota Baru dulu. Tak kena sampai kini anonya lagunya. Kalau mau ke surga tidak perlu membayar, kalau mau ke surga tidak sulit jalannya, tapi sungguh pun murah namun anehnya, tapi sungguh pun murah namun anehnya banyak yang ogah. Itu kecil Roma Irama. Walaupun tak membayar sembahyang, tak membayar puasa, tak sulit masuk ke surga, lurus jalannya, banyak orang yang tak mau Bapak dan Ibu. Coba tengok perbandingan lagi cek syair beliau. Kalau mau berzina sungguh mahal bayarnya, kalau mau berjudi sangatlah mahal bayarnya, kalau mau ke neraka berbelit-belit jalannya, kalau mau ke neraka sangat sulit jalannya, tapi sungguh pun sulit, tapi sungguh pun mahal, namun banyak yang suka. Berzina membayar, tak malu-malu kita Bapak Ibu. Mahal membayarnya, sembunyi-sembunyi caranya. Berjudi sulit, abi piti awak. Masuk neraka payah babelok-belok jalannya. Tapi walaupun babelok-belok, walaupun payah, banyak kita nan sanang Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu ini Ramadan. Anggaplah Ramadan terakhir dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Allah beri hadiah hanya untuk umat Rasulullah SAW. Tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Maka apabila kita betul-betul Bapak dan Ibu yakin dan percaya dengan ini Ramadan, menghapuskan seluruh dosa kita, menurunkan rahmat Allah kepada kita, dan terakhir betul-betul seluruh umat Nabi Muhammad SAW, laki-laki perempuan di seluruh penjuru dunia, 10 terakhir nanti Bapak dan Ibu, itqum minan nar, diwajibkan oleh Allah, diharamkan, diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu, seluruh kita nan hadir dan seluruh keluarga kita nan ada di rumah, nan sedang sakit, nan sedang sehat, nan alun sempat ke masjid, mudah-mudahan seluruhnya Allah tarimo amal puasa, tarawih dan segala macamnya, dan betul-betul kita diharamkan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu
Ya pun saya sampaikan berfaedah bagi ambo sendiri. Minta maaf kekurangan ambo, dan kalau adonan banah niat kita amalkan, kalau adonan salah mari sama-sama kita tinggalkan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.